Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B3 dari kelompok Mauni ingin memperkenalkan diri. Di samping kanan saya adalah Mas Setiawan dari kelas B3. saya Boris Kurniawan, berperan sebagai kameramen. Saya Natasha. Saya Diomazia. Kami di sini ingin mempersembahkan video tentang hutanku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami dengan judul Hutanku Sekarang dan yang akan datang. Nah, di video kali ini kami tentunya akan membahas mengenai hutan dan hasil observasi yang kami lakukan di salah satu hutan yang terletak di desa Yungyang, Dusun Mejeruk, Kecamatan Modo. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu hutan. Apa sih hutan itu? Apa sih itu hutan? Nah, menurut Black Laudistionary, hutan adalah suatu daerah yang tanahnya ditumbuhi pepohonan guna memberikan tempat hidup kepada seluruh hutan yang ada di hutan. Apakah ada manfaat dari hutan? Hutan tentunya memiliki berbagai macam manfaat, entah itu bagi manusia, hewan, atau bahkan lingkungan. Berikut beberapa manfaat dari hutan. Yang ke-1, membantu makhluk hidup bernafas. Kehadiran hutan sebagai lapangan bertumbuhnya pohon-pohon memiliki manfaat untuk membantu makhluk hidup bernafas. Hutan mengeluarkan oksigen yang kita hirup dan menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan. Yang kedua, menjaga bumi tetap dingin. Emisi karbon dioksida yang meningkat menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut memicu panasnya di bumi. Menyerap karbon dioksida adalah salah satu cara pohon untuk mengalahkan panas. Yang ketiga, melawan banjir. Hutan sebagai daerah resapan air dapat mencegah terjadinya banjir. Akar pohon menjadi sekutu utama dalam menampung air hujan yang lebat ke daerah dataran rendah. Yang keempat, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Manfaat hutan tidak hanya untuk melawan banjir, akan tetapi tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalamnya juga berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah. Nah, yang kelima, memberi makhluk hidup makanan. Hutan menyediakan banyak sekali makanan yang ada di hutan, bisa dimakan dan diberi kepada makhluk hidup yang ada di hutan, seperti kacang-kacangan, buah-buahan, jamur, getah, hingga biji-bijian. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hutan juga menyediakan infrastruktur organik yang penting bagi kehidupan manusia, mulai dari kertas, pakaian, hingga furnitur rumah tangga. Setelah dipikir-pikir, banyak banget ya manfaat dari hutan. Ya, benar banget. Hutan memiliki banyak manfaat, meskipun masih ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sembarangan. Berikut beberapa dampak tersebut. Yang ke-1, bencana alam. Nah, penebangan pohon secara liar dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan meningkatkan peristiwa bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Yang kedua, kepunahan flora dan fauna. Jika dekorasi terus dilakukan, maka habitat asli mereka akan bergeser menjadi kawasan yang hanya menguntungkan aktivitas manusia saja. Yang ketiga, perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, hutan juga mampu menyerap karbon dioksida yang berlebih pada udara dan mengonversi bahannya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis yang mampu menyimpan karbon lebih dari 200 miliar. Yang terakhir, tanggungannya siklus air. Hutan yang hilang berakibat pada berkurangnya penguapan air di pohon oleh tanah. Kondisi ini berakibat pada iklim dan cuaca yang berubah menjadi lebih kering. Hal tersebut disebabkan oleh curah hujan yang berkurang. Waduh, serem banget ya. Masa gitu aja lo nggak tahu sih?
Sini biar aku jelasin cara melestarikan hutan. Ialah jadi ada beberapa cara untuk melestarikan hutan, yaitu Nah, jadi ada beberapa cara untuk melestarikan hutan, yaitu 1. Reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali atau penanaman pohon di hutan yang gundul. Hal ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk melestarikan hutan. Melarang penebangan hutan sembarangan. Penebangan hutan secara liar dapat merusak hutan. Pemerintah dapat melakukan salah satu upaya dengan membuat peraturan tentang perlindungan kawasan hutan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih merupakan metode penebangan yang dimana kita memiliki pohon yang sudah tua dengan diameter yang tinggi. Contohnya seperti pohon yang akan mati, sudah mati, atau akan roboh, itu semua dapat ditebang. 4. Menerapkan sistem tebang tanam. Tebang pilih sebaiknya dilanjutkan dengan sistem tebang tanam, maksudnya setiap satu pohon kita tebang kita gantikan dengan satu tunas baru yang nantinya akan tumbuhnya menjadi pohon yang baru. 5. Memberitahukan sanksi kepada perusak hutan. Penebangan hutan secara liar masih menjadi salah satu masalah besar yang belum teratasi. Banyak oknum penebangan hutan secara asal-asalan membuat hutan itu menjadi rusak. Dengan memberikan sanksi yang berat bagi para perusak hutan, mereka akan merasa jera menganalisis salah satu hutan yang ada di desa. Di desa Yungyang, Dusun Mejeruk, masih banyak hutan yang terpelihara dan juga sangat terjaga. Nah, kali ini kami akan melakukan observasi di salah satu hutan yang beralamatkan di desa Yungyang, Dusun Mejeruk. Hutan yang kami kunjungi ini merupakan hutan milik pemerintah yang sangat terjaga.